Kami tuh semua di sini Iya. agak sedikit bingung ya, kenapa akhir-akhir ini banyak sekali isu perselingkuhan di antara selebriti tanah air. Iya kan? Kalau King Nasar mempertanyakan apakah ini sebuah lifestyle. Iya. Ya, Bener kan? Betul, karena makin marak. Bener, banyak banget. Karena bingung ya, kenapa orang tuh harus selingkuh ya, King? Bukan orang harus Bener selingkuh, begini kalau selingkuh mau punya istri 10 boleh kalau mampu. Betul. Ya. Kalau masih Gue setuju tuh. nafasnya Iya, iya. nggak perlu. Gak usah, bener. Ya. Gue setuju. Kemarin gue bahas itu juga loh. Kalau Wi. memang duitnya Kalau duitnya banyak sebut triliunan. aja kalau duitnya udah gitu, Iya. silakan mau punya istri banyak. Kalau masih dari sana dari sini Masih ngap-ngap. ngapain? Itu biasa aja. Intinya menjadi orang bersyukur tuh memang susah. Susah. Tapi ya setidaknya kalau kita melihat pasangan kita sampai kapanpun itu pasti tidak akan pernah indah terus. Gimana caranya kita bisa merawat? Iya. Karena jujur, aku pernah di posisi itu, aku pernah berumah tangga. Gak mungkin kalau nggak kita bosan kadang melihat pasangan. Iya. Tapi ya gimana caranya bukan berarti kita mencari orang lain. Betul. Janganlah sibuk mencari kelebihan orang sementara kita nggak tahu kita tuh punya Kekurangannya kelebihan apa? atau enggak. Ingat, pokoknya kalau nggak punya duit nggak boleh selingkuh. Berarti kalau kita kan punya duit, kita boleh selingkuh. Nggak boleh. Orang kita, Aku gini. bayaran kita 2M. Tahu nggak 2M apa? Apa? Makasih Mas, makasih Mbak. Sobat Ambiar kita akan hadirkan ya. Itu Kali ini ada bayaran seorang minyak ustadz kita yang mendampingi Inara Sayang. Rusli. Kita tahu Sayang. Inara Rusli ini merupakan istri dari Happy Virgon. asmara. Ya, Happy silakan duduk. Virgon dia punya istri Inara Rusli. Inara ini sempat membongkar ada apa ya dugaan perselingkuhan. Dia sempat buka di media sosial. Kali ini kita akan hadirkan ustadz dari Sulaiman karena kemarin Pak juga Ustadz ya? Inara Rusli Takut pada dulu. akhirnya membuka cadarnya di depan publik didampingi oleh ustadz dari Sulaiman. Di pagi-pagi Ambiar kita akan bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apa alasan Inara Rusli membuka cadarnya. Ini dia Ustadz dari Sulaiman. Sehat Ustadz? Selamat pagi. Selamat pagi Ustadz, terima kasih Ada banyak apa sudah kabar? Alhamdulillah. menyempatkan waktunya datang ke sini. Alhamdulillah. Ustadz mau nanya dong, apa hukumnya kalau laki-laki pakai wig? Tunggu Ustadz. Ustadz jangan ngeliat gitu dong. Saya kemarin nonton Ustadz saya gini, ih gue favorit nih yang ini. Favorit nih. Gitu gue. Saya ngefans berat. Jangan ditanya Ustadz, jadi jawab nggak apa-apa, ini Jangan, bercanda jangan aja dijawab, ya. jangan Ustadz dijawab. dari Sulaiman kami semua di sini mengucapkan. Kenapa lo harus ngomongin wig ya? Kita bingung kemarin kenapa Inara Rusli membuka cadarnya depan publik didampingi juga Ustadz dari Sulaiman ya. Tete Inara nggak ikut Ustadz? Kemana? Nggak tahu. Udah diajak sih, cuma katanya masih fokus ke sidang. Oke, Oh, baik. fokus ke sidang. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar, momen di saat Inara Rusli pada akhirnya membuka cadarnya di depan publik. Apa alasannya? Baik. Cantik banget. Iya, itu Neng Gotik apa Cantik kabar ya? sekali loh. Saya ingatkan waktu gotik masih pakai muda dulu jilbab, ya. Masya Allah. Ustadz dari Sulaiman pasti tahu sedikit banyak tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga Virgon dan juga Inara Rusli sampai akhirnya Inara meminta Ustadz untuk mendampingi dia ketika proses membuka cadar. Alasannya dari Inara sendiri membuka cadar di depan publik itu apa sebenarnya Ustadz? Ya, jadi Masya Allah ya, kami sebelum mengizinkan sebetulnya Inara membuka cadar itu. Kenapa Inara datang ke rumah? Karena yang memasangkan cadar waktu itu memang Umi Joda, istri saya. Jadi karena mungkin adabnya yang tinggi ya, takutnya nanti tiba-tiba buka cadar, nanti kita kecewa kan. Mempertanyakan. Nah, lalu dia datang ke rumah menjelaskan bahwasanya dia harus bekerja, mencari nafkah untuk anak-anaknya. Ustadz, aku mau buka cadar biar aku tuh lebih leluasa dan tidak dalam mencari nafkah, begitu aja. Terus dia tanya tentang hukumnya, saya bilang cadar ini tidak wajib dalam Islam. Sunnah ya Ustadz. Ini sunnah, maknanya orang yang memakai cadar itu berada di level hijab yang tertinggi. Nah, itu nggak main-main lah, maksudnya apalagi orang cantik dia mampu menutupi kecantikannya hanya untuk memuliakan suaminya. Berarti kan sebuah pengorbanan yang besar kan, dia harus mengorbankan pujian-pujian dari orang yang memandang dia. Terus dia nangis waktu itu. Dan dia datang ke rumah itu di hari gugatan cerai diajukan oleh Virgon. Awalnya sebetulnya dia nggak mau buka cadar awalnya. Karena dia masih berharap bisa rujuk, bisa baik, bisa mediasi. Dan aku udah berjuang mati-matian sebetulnya juga untuk merayu-rayu Virgon untuk mau islah ya, baik-baik lah. Maksudnya ini masalah ini
yang terjadi biarlah sudah terjadi kan. Iya. Virgon marah mungkin gara-gara dipublish aib kan. Jadi tidak perlu membicarakan siapa yang salah, siapa yang benar dalam masalah mereka. Sebetulnya masalahnya masalah keluarga, rumah tangga mereka kan. Iya. Nah, jadi urusan saya sama Ina itu sebetulnya cuma masalah niqab, masalah cadar. Ina awal nggak pernah curhat masalah perselingkuhan. Kemudian masalah mediasi, dia minta tolong untuk dimediasiin. Oke. Tapi ternyata ikhtiar saya udah kandas lah, nggak mau. Sebentar, ada kalimat dari Inara meminta Ustadz membantu untuk mediasi. Mediasi. Ya. Oke, tadi Ustadz bilang ikhtiarnya tidak berhasil. Ya. Yang membuat ikhtiar tidak berhasil dari pihak mana? Virgon tidak mau rujuk. Kembali lagi gitu sih. Kata Virgon no way back. Virgon menyatakan tidak mau kembali Tidak. dengan Inara. Itu statementnya setelah Inara membuka cadar atau sebelum membuka cadar? Sebelum membuka Dan cadar. memang membuka cadar ini kan keinginan Virgon sebetulnya. Dan dulu awalnya Inara nggak mau buka cadar. Virgon yang meminta Inara membuka cadar. Iya. Alasannya apa? Ya supaya bisa leluasa bawa Inara kemana-mana. Kan kalau orang pakai nikab itu kan banyak batasannya. Betul. Nah, jadi sebetulnya saya memahami ya, iman ini kan turun naik ya. Dulu yang meminta Inara pakai cadar juga Virgon. Kemudian setelah Membuka. ya karena membuka juga dia yang minta kan. Sebetulnya kalau aku waktu itu merespon cepat, aku bisa telepon Virgon kan. Cuman waktu itu aku kurang percaya dengan curhatan Ina. Masa sih Virgon minta Ina buka cadar? Mau dua Kayak nggak sisi gitu ya? mungkin gitu. Oke. Iya, karena di Arab juga setahu saya gitu, yang pakai cadar itu permintaan suaminya biasanya. Ada banyak juga yang pakai abaya gitu, tapi nggak pakai cadar gitu karena request suaminya. Jadi kalau fatwa ulama Saudi itu sebetulnya ya, Pak Nazar, itu mereka mewajibkan cadar. Maka kalau di Makkah Madinah kita lihat semua perempuan kan pakai nikab. Iya. Ya. Tapi kalau di Indonesia rata-rata ulama kita menfatwakan ini sunnah. Jadi kalau orang yang memegang fatwa wajibnya cadar, lalu dia buka, dia berdosa. Karena dia telah mengingkari keyakinan dia kan, kefahaman dia. Tapi Ya. kalau orang yang dia membuka cadar, tapi dia memandang cadar ini adalah hal yang sunnah, maka itu bukanlah sebuah kemaksiatan. Makanya Inara ngomong aku buka karena Allah, karena dia tidak bermaksiat waktu itu, karena dia dapat kerjaan yang memang harus menampakkan kecantikan dia. Sebetulnya Dr. Richard tidak menyuruh dia buka cadar sih. Oh, yang akhirnya mendapatkan brand ambassador, brand itu ambassador, ya ya. Ustaz. Jadi dia mungkin ingin maksimal bekerja saja. Pantesan ada Dr. Richard ya. Ya, karena waktu itu aku tanya, ada nggak di kontraknya itu, maksudnya ada perintah buka cadar? Nggak ada. Berarti ini keinginan dari Keinginan Inara. dari Inara. Ustadz, apakah permintaan Virgon ini? Ini kan tadi Ustadz bilang bahwa Virgon juga yang meminta untuk Inara Membuka cadar. Iya. Permintaan ini datang sebelum ada konflik dalam rumah tangga Sebelum mereka. ada konflik. Nggak, itu setelah ada konflik. Setelah ada Dan konflik mereka kan sudah lumayan lama kan, cuman mereka berusaha untuk Menutupi. baik-baik. Ternyata terjadi lagi kan masalah Baik, itu. Ustadz tadi sempat bilang ketika ikhtiar untuk Islam, memediasi antara Inara dan juga Virgon bilang nggak akan kembali lagi, tidak mau. Tidak mau. Selain itu, apa lagi yang diutarakan oleh Virgon ketika berkomunikasi dengan Ustadz? Banyak, kami ngomong hampir 45 menit lah kurang lebih. Waktu itu aku di Mekah. Teleponan, dia cerita lah. Dalam kepahamanku, mereka berdua ini masih saling mencintai. Ya. Sebenarnya ya. Iya, karena aku tanya Virgon waktu itu masih. Cuman banyak faktor alasan mungkin yang membuat Virgon memang harus menggugat cerai. Nah, itu biarlah menjadi rahasia mereka aja. Kita nggak usah ikut tahu. Berarti Ustadz tahu adanya perselingkuhan itu atau Nggak tahu. ketika Aku Inara- taunya malah dari sosmed. Oke. Oke. Ina nggak cerita. Sempat konfrontasi juga dengan Inara dan juga Virgon nggak tentang adanya isu perselingkuhan ini? Nggak. Sama sekali. Aku nggak tahu. Inara nggak pernah cerita tentang perselingkuhan. Dia cuma minta tolong telepon Virgon nasihati biar nggak suruh aku buka cadar gitu aja. Oke, baik. Berarti Inara pun tidak menunjukkan bahwa dia punya bukti perselingkuhan atau dia menunjukkan buktinya? Enggak, aku nggak pernah bahas masalah perselingkuhan. Perselingkuhan justru dibahasnya malah di sosmed kan. Oke. Jadi kalau perselingkuhan, Ustadz benar-benar Nggak tidak ikut mengetahui campur. apapun Aku itu. pengen mereka berdamai baik-baik. Iya. Karena ini ujian, semua rumah tangga pasti mengalami ujian. Pasti. Betul, Ustadz, betul. Apalagi kalau wanita ini ujian semua laki-laki. Coba sebagian laki-laki ujiannya laki-laki juga kan. Tapi kalau jangan tersinggung. Maaf ya, sebagian laki-laki ujiannya adalah laki-laki juga, perlu yang paham aja. Maksudnya persaingan, bisnis, gitu. Jadi yang berat itu memang benar, bukan hanya artis loh bang. Iya betul. Iya, Bukan hanya artis. betul, Bang. Ustadz pun Betul, ujiannya Ustadz. Kenapa lu manyun-manyun sih? Karen bilang gitu. Itu kenapa lo sama Ade? Om Ade, Om Erlan.
Oke, Ustadz, tapi baiklah kita lewati isu perselingkuhan karena Ustadz pun sepertinya ikut tidak mau campur. ikut campur tentang Ya. perselingkuhan ini. Tapi bagaimana adabnya dalam Islam, Ustadz? Ketika seorang istri mencoba membuka rahasia rumah tangga atau aib dalam tanda kutip yang diduga pernah dilakukan sang suami Ya. ke halayak. Kalau itu sudah dilakukan, memang jarang bisa terselamatkan rumah tangga itu. Mestinya perempuan merahasiakan itu. Bagaimanapun akalnya suaminya tutupi. Tapi kalau sudah tidak kuat lagi, Inara kan dalam posisi dia sebagai wanita manusia biasa. sudah nggak kuat, dia dalam keadaan emosi dan dia pun sebetulnya menyesal mengupload itu. Cuman udah nasi udah jadi bubur, nggak mungkin dibalikan waktu dan inilah ujian. Dan kita harus pahami ya, bahwasanya satu masalah itu adalah satu orang guru. Ya, Ustadz, perselingkuhan apakah itu aib? Perselingkuhan itu aib. Itu boleh tidak kita utarakan untuk butuh keadilan sebagai perempuan? Boleh, sebetulnya gini loh. Ya. Kan kita pingin didengar. Ini ada dua sebagai pilihan, perempuan. ada dua pilihan loh. Ya, Yang dilakukan Inara ini sebuah langkah berani, dia speak up, ya. ya, karena dia mungkin udah nggak ada pilihan lain. Dan bukan hanya Inara, saya yakin banyak sekali wanita yang mengalami hal yang sama ujian. Saya juga dulu pernah Ustadz. Terus Ustadz ya. Iya. Kemudian bersabar sampai akhirnya nggak kuat. Iya. Ya, maka perceraian di dalam Islam bukanlah dosa, bukanlah aib. Perceraian itu adalah solusi terbaik. Jalan terakhir ya. Jalan terakhir itu adalah perkara yang halal, tapi Allah nggak suka. Iya. Tidak Jadi disukai jangan ya. dipikir orang bercerai terus aib, dia berdosa, bukan maksiat. Maka ada temanku dulu istrinya berselingkuh, dia ketahuan terus dia nangis-nangis. Aduh bang, saya bilang kamu menikah karena Allah, bercerai karena Allah. Ceraikan dia. Karena kita tidak boleh menikah dengan wanita yang mencintai laki-laki lain. Makanya jangan ngatain aku nikah 3 kali karena cerai. Gak boleh. Bukan. Oh, gak boleh. Alhamdulillah bukan dosa, Wi. Bukan. Wi, Karena kan takdir manusia itu beda-beda. gitu. benar. Kalau misalkan rumah tangganya bahagia, pasti nggak bakalan cerai. Betul. Betul nggak Ustadz? betul. Betul. Lagian Karena kita- siapa sih yang suka ngebahas Dewi nikah 3 kali, siapa sih? Ada. Ini media nih, Ya ada Allah. nih suka teman-teman ya. Ini nggak apa-apa. Dikompor-kompori. Ustadz, tadi Ustadz bilang bahwa Virgun sempat menyatakan ada statement tidak mau kembali dengan Inara Rusli. Dan Iya. dia menggugat cerai Inara. Tapi kita juga punya satu fakta yang satu ini. Tolong Ustadz kalau tahu boleh diklarifikasi ya. Potret Inara Rusli hadiri sidang perdana. Virgon cabut gugatan talak cerai. Katanya tidak mau kembali tapi mengapa mencabut gugatan talak cerai? Aku nggak tahu juga. Katanya mau ngurus hak asuh anak, tapi anak ya kalau masih di bawah umur ya ibunya lah. Pengadilan satu dunia pun pasti akan menyerahkan ke ibu. Betul. Kecuali ada bukti-bukti penyiksaan dan sebagainya, mungkin ini ibunya gila dan sebagainya baru diambil bapaknya. Tapi kalau seandainya tidak ada permasalahan apa-apa, meskipun dituntut, saya yakin pengadilan akan menyerahkan ke ibunya. Oke, tapi Ustadz tadi kan sempat bilang bahwa menghubungi Virgon itu melalui telepon ketika Ustadz berada di Tanah Suci ya. Berarti Ustadz belum ketemu secara langsung dengan Virgon? Aku pengen ketemu Virgon, cuma kayak Virgon terakhir aku WhatsApp nggak balas lagi. WhatsApp apa terakhir? Menyampaikan keinginan Inara untuk istirahat dulu dari dunia, saling memaafkan. Mari kita berdua pergi ke pesantren, merenung, memperbaiki diri. Itu terakhir keinginannya. Inara ada bukti screenshot chatnya. Ustadz mengajak Terus aku kirim ke Virgon dan Virgon nggak balas. Itu yang meminta Virgon atau Inara. Oh Inara melalui. Iya, melalui saya. Dia bilang Ustadz itu terakhir dia minta mohon tolong dimediasiin. Dan karena memang menyambungkan orang yang berselisih itu pahalanya paling besar, maka aku semangat banget tuh. Aku rayu terus Virgon, ternyata terakhir nggak dibalas. Aku pikir setelah itu Virgon bikin video pernyataan kan, video yang viral di YouTube. Jadi aku rasa memang kalau orang yang dimediasiin itu orang yang dua-duanya pengen bersama tapi nggak ada jalan, baru bisa mediasi. Tapi kalau satunya nggak kepengen, nggak bisa dong bertepuk tangan. Berarti secara langsung Ustadz bilang bahwa Inara itu ingin rujuk tapi Virgon tidak mau, gitu. Iya. Sampai sekarang pun dia masih mau menerima, saya yakin. Ataukah mungkin ada kesalahan-kesalahan yang mungkin diutarakan lewat Ustadz yang mungkin tidak bisa dimaafkan oleh Mas Virgon? Aku nggak tahu, cuma mendingan ini makanya Virgon harus bicara sebetulnya. Bicara aja, nggak apa-apa, fakta nggak ada Apa masalah. kesalahan-kesalahan yang dilakukan kan gitu ya? Wallahu a'lam bishawab, aku nggak tahu lah, aku nggak kepo dengan detail persoalan mereka. Cuman yang aku tahu, Inara sedang diuji dengan ujian perasaan sangat berat. Pas. Dan dia malam itu sampai jam 12:30 malam di rumah waktu itu dia datang, dia nangis-nangis sama istri, dia cerita, Kak aku boleh nggak aku buka cadar. Dan kenapa di depan publik, depan media, supaya nanti ketika
dia live tiba-tiba buka cadar kan jadi fitnah kan. Orang nggak jadi jualan, nggak jadi beli kan. Akhirnya debat masalah cadar. Maka dia bilang aku minta maaf sekarang, bolehlah orang bilang aku futur, aku imanku lagi lemah, nggak apa-apa. Tapi doakan satu hari aku pakai lagi. Karena di situ pun dia menjelaskan bahwa untuk nafkah anak juga ya. Iya. Ada kalimat seperti Ada itu. kekhawatiran. Kita kan nggak tahu nih ke depan kalau seandainya memang putusan talak itu jatuh di pengadilan. Ya, Virgon kan hanya bertanggung jawab menafkahi anaknya, bukan menafkahi mantan istrinya. betul. Cuma berapa bulan aja mungkin ada syariat yang mengatur itu. Iya. Setelah itu kan harus bekerja dan mencari. Dan 5 tahun dia bernikah, Inara kan di dalam rumah aja, dia nggak ada kerjaan apa-apa. Jadi kagok juga dia mau kerja apa. Ustadz, kan bahwa isu perselingkuhan ini Inara yang menggelontorkan di media sosial ya. Kemudian tapi dia juga inginnya sih baik-baik saja, inginnya rujuk. Apa sih alasan Inara padahal dia merasa tersakiti, kemudian dia sudah siap dengan membuka cadar untuk mencari nafkah, tapi masih tetap ingin rujuk? Kan dia bilang kemarin Allah aja mau mengampuni. Kalau orang minta maaf kita semua pendosa kan. Ya sebetulnya kalau kita mau memikirkan kebaikan pasangan kita, masih banyak alasan, meskipun banyak alasan untuk bercerai, akan ada satu alasan untuk bersama, itu Allah itu. Ya. Banyak alasan untuk bercerai tapi butuh hanya satu alasan untuk tetap bersama. Allah. Wow, that's nice ya, itu bagus. Itu juga mungkin kita berharap dipikirkan matang-matang untuk siapa yang memiliki Begini masalah ya, rumah tangga mohon ya. maaf ya, seorang suami yang memandang jasad istrinya, dia pasti akan kecewa. Kenapa? Karena jasadnya semakin tua akan semakin menua, rambut akan memutih, kulit akan berkerut. Tapi kalau dia pandang ruhnya istrinya, ruhnya wanita ini semakin tua semakin cantik. Oke. Ustadz, ini pertanyaan begini. Inara kan pengen rujuk, tapi mengapa tetap melaporkan dengan dugaan perzinahan? Ya, itu bukti perlawanan dia aja. Karena dia dilaporkan juga masalah ITE kan. Dia cerita, kenapa? Saya sering melapor. Dan aku pikir ini nggak perlu terjadi lah gitu. Maksudnya ketemu, duduk. Meskipun nanti akhirnya bercerai baik-baik. Ya. Aku satu ini nasihatku kepada semua orang yang berumah tangga ya. Ini buat para suami, kalau kalian suatu hari tidak lagi cinta kepada istri kalian, jangan kasih tahu dia. Kasih tahu bapaknya, kasih tahu walinya. Supaya nanti bapaknya akan menjemput anaknya ke rumahmu. Jangan sampai membuat anak orang menangis. Ya, ini nggak main-main. Perempuan ini apalagi sudah melahirkan anak kita. Betul. Udah jalani setahun, 2 tahun sampai punya anak banyak. Gadis dengan anak 3 itu beda. Beda kalau ya kerasa ya, kita bilang rasa dan sebagainya itu kan sebuah kalimat yang tidak pantas diucapkan. Tapi apakah ada kemungkinan dari Inara sendiri untuk mencabut gugatan dengan dugaan perzinahan yang diduga dilakukan oleh sang suami? Gak tahu lah, tanya Ina nanti. Aku nggak tahu. Mungkin ya, apa semua kemungkinan. Ina ini tergantung orang yang menasihati. Kalau aku suruh ngomong kan, Ina udahlah. Seandainya dari pihak sana mau duduk baik-baik bicara. Kan aku bilang, bercerai bukanlah sebuah aib. Baik, Ustadz tadi bilang bahwa Inara akan mendengarkan siapa yang menasehatinya. Apakah Ustadz dari Sulaiman yang memang dipandang begitu luar biasa oleh Inara akan menasehati untuk mencabut gugatan cerai? Bisa jadi. Oke. Kalau gugatan cerai kan memang dari Virgon. Sorry, maaf, gugatan untuk dugaan perzinahan. Bisa jadi. Bisa jadi. Kita berharap semua baik-baik aja ya, Ustadz. Baik-baik aja, apalagi sekarang Inara kan dia udah punya kerjaan ya. Dia udah sibuk dengan brand ambassador-nya. Dan kemarin Richard juga luar biasa loh ya. itu orang baik banget, Masya Allah. Baik banget. Cepet banget bisnisnya ya, Ustadz langsung dapet loh yang lagi rame. Iya, tapi kan Ustadz Kliniknya hebat. benar ya. Tapi kalau Ustadz sendiri ngelihatnya gimana ya Ustadz? Ketika pada akhirnya ini menjadi apa ya, bisa dibilang bola salju ya. Kanan kiri mengomentari termasuk ibunda dari Virgon. Iya. Yang Dan aku menyatakan- pernah kasih tahu dalam satu tausiah itu. Apabila seorang suami menceritakan keburukan istrinya kepada orang tuanya, berarti suami tadi sedang mengajarkan orang tuanya untuk membenci istrinya. Apabila seorang istri menceritakan aib suaminya kepada ibunya, kepada orang tuanya, berarti istri tadi sedang mengajarkan orang tuanya untuk membenci suaminya. Makanya masalah rumah tangga ini kalau bisa jangan ada satu orang pun tahu. Betul. Berarti secara langsung Ustadz menyatakan bahwa Virgon mengajarkan ibunya untuk membenci Inara. Otomatis, secara tak sadar.
Nah, coba cerita kebaikan aja. Kalau berantem pun di dalam kamar, habis itu ada tamu senyum lagi. Ustadz, kalau misalkan cerita curhat kepada ibu pasangannya, boleh? Itu lebih baik. Mendingan curhatnya ke mertua. Nggak apa-apa, nggak mungkin mertua akan membenci menantunya kan. Iya. Semestinya gini lah, seorang suami harus memandang mertuanya itu adalah ibunya juga, sama dengan ibu kandungnya. Semestinya. Ya. Dan ibu kandung juga begitu. Maka orang tua yang bijak ketika anaknya mengadu kepada dia, tentu dia akan menjadi juru damai, bukan percaya dan membela salah satunya. Sebentar, mohon maaf Ustadz ya. Ini kok kayaknya kameramen semua pada serius. Ada masalah rumah tangga apa gimana sih nih? Kayak punya masalah dalam rumah tangga, kayaknya merhatiin. Perlanmen juga sampai begini. Ustadz, kita mau dong, Ustadz Terry Sulaiman boleh ngasih video call Inara? Kita pengen menyapa dan juga memberikan semangat untuk Inara. Aku nggak, kayaknya Ina lagi ini sih. Semoga bisa ya. Coba kita ingin menyapa Inara Rusli, kita Coba berikan dah. semangat. Ayo Semoga dong, Inara kita diberikan kasih kekuatan, semangat. Betul. dilembutkan hatinya, dibukakan pintu betul. hatinya, Coba. ya supaya semuanya juga baik-baik saja. Kalaupun misalnya perpisahan adalah jalan terakhir, semoga bisa berpisah secara baik-baik. Kemarin aku dengan sempat Virgo. bilang sih sebetulnya. Beri ketabahan, Aku udah kekuatan. tanya, aku diundang kan di pagi Ambiar. Dibilang nanti aja Ustadz, pas aku udah selesai ini aja. Kemarin juga sempat di acara sebelah minta di video call, nggak mau. Oh, dia nggak mau. Nggak mau, nanti aja nanti. Baik. Sekarang tuh Ina sebetulnya aku lihat dia pengen banget masalah ini cepat selesai. Amin. Ya, dan dia tidak membenci Virgon, dia membenci kelakuannya katanya. Baik. Maksudnya dia tetap mau baik-baik gitu. Untuk Ustadz dari Sulaiman, apa yang ingin disampaikan untuk Inara? Ya, jadilah wanita soleha, seorang ibu yang memikirkan pendidikan anak-anaknya. Ya. Kalau urusan perceraian memang itu bukan di tangan istri, kan tangan suami sebetulnya. Iya, Istri mau minta cerai 1 juta kali pun kalau suami nggak jatuhkan talak, nggak jatuh talak. saya setuju itu, Ustadz. Ya, jadi kalaupun sekarang Virgon sudah tidak ada lagi cinta, kamu ya terima ya takdir itu. Baik. Apa yang ingin disampaikan kepada Virgon yang tidak juga membalas WhatsApp terakhir dari Ustadz dari Sulaiman? Bro, ngejam lagi kita bro. Kita main aku nih sama Virgon sebetulnya hanya bicara masalah musik ya sebelumnya. Baik. Apa yang mau disampaikan? Ya baik-baik, maksudnya itu ada anak-anak, ada ibu dari anak-anak, meskipun nanti bukan jadi istri lagi, kalau udah jatuh talak di pengadilan kan, tapi masih ada harapan untuk bersama itu. Saya masih yakin ya, ujian ini pasti akan berlalu, dan setelah ujian akan selalu ada kenaikan kelas. Ya. Rata-rata rumah tangga yang ribut nih, terus habis itu melewati masa itu, rumah tangga itu akan semakin indah, semakin romantis. Kalau lewat itu ya. Dan fokus kalau nanti siapapun yang punya istri ya, kalian fokus kepada istri kalian. Dan karena ada sebuah perkataan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajah, siapa saja yang menikmati perkara yang haram di luar rumahnya, maka Allah akan mencabut kenikmatan atas perkara yang halal di dalam rumahnya. Oke, fokus kepada istri. Singkat iya atau tidak? Apakah menurut Ustadz Virgon fokus kepada istrinya? Enggak. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di pagi-pagi.